Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang begitu dekat dengan kita bahkan hampir nggak pernah memikirkannya lagi. Waktu. Setiap detik, setiap menit kita hidup di dalamnya. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya benda apa sih ini? Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya membawa kita ke jantung fisika modern dan bahkan ke awal mula alam semesta. Dan inilah yang akan kita jelajahi hari ini berdasarkan bab 3 dari buku The Blind Spot yang Anda bagikan. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba menyambungkan dua hal ini. Pertama, perasaan kita sehari-hari kalau waktu itu terus maju dan nggak bisa mundur. Dan yang kedua, apa kata sains soal waktu yang ternyata jauh lebih aneh dan ya sama sekali tidak searah. Kita akan coba cari di mana titik buta kita dalam memahami waktu. Tepat. Di satu sisi, ada pengalaman batin kita. Anda ingat sarapan pagi ini, tapi Anda tidak bisa ingat makan malam nanti. Ada masa lalu yang terkunci dan masa depan yang terbuka. Rasanya seperti sungai yang mengalir ke satu arah kan, tapi di sisi lain, hukum-hukum fisika dasar justru menggambarkan waktu itu seperti jalan dua arah. Oke, ini udah langsung menarik. Bagaimana bisa ada dua versi waktu yang begitu berbeda? Mari kita bedah ini, mulai dari pengalaman kita yang paling personal dulu. Kita semua merasakannya kan, waktu itu mengalir. Perasaan ini begitu kuat. Filsuf Henry Bergson bahkan punya nama khusus untuk ini. Dia menyebutnya duration atau durasi. Pengalaman waktu yang terus-menerus tidak terputus dan selalu bergerak maju. Ini waktu yang kita jalani, waktu yang membuat kita menua. Betul, dan pengalaman ini sangat nyata bagi kita. Tapi masalahnya, aliran ini sulit sekali diukur. Untuk sains, untuk fisika, kita butuh sesuatu yang lebih konkret, lebih objektif. Dan seperti yang disadari oleh Aristoteles ribuan tahun lalu, cara kita mengukur waktu adalah dengan mengubahnya menjadi ruang. Mengubah waktu jadi ruang. Kedengarannya abstrak banget sih. Coba pikirkan jam matahari, jam paling kuno. Apa yang diukur? Bukan aliran waktu itu sendiri kan? Tapi posisi bayangan di atas lempengan batu. Pergerakan bayangan yang mewakili waktu diterjemahkan jadi serangkaian titik di ruang. Oh, oke, saya nangkap. Atau lihat saja jam dinding Anda. Jarum jam bergerak melintasi angka-angka yang secara fisik ada di sana. Kita seolah-olah membekukan waktu jadi posisi spasial untuk bisa mengukurnya. Nah, inilah yang disebut sumber kita sebagai clock time atau waktu jam. Dan waktu jam ini sudah kita ukur dengan presisi yang, wah, gila-gilaan. Di sumber kita disebut soal jam atom di Swiss FOCS1 yang katanya cuma akan meleset 1 detik setiap 30 juta tahun. Itu luar biasa akurat. Bahkan definisi 1 detik itu sendiri sekarang didasarkan pada getaran atom cesium. Sesuatu yang sangat kecil, sangat teratur. Nah, disinilah titik butanya mulai kelihatan. Karena kita jadi begitu terobsesi dengan presisi waktu jam ini, kita mulai berpikir bahwa inilah waktu yang sebenarnya. Waktu yang terdiri dari titik-titik instan detik, milidetik, nanodetik yang tidak punya durasi sama sekali. Dan di sini muncul paradoks pertama yang sangat dalam. Apa itu paradoksnya? Bagaimana mungkin pengalaman kita tentang aliran yang tak terputus bisa dibangun dari potongan-potongan waktu yang justru tanpa durasi? Itu seperti mencoba membangun sebuah jembatan kokoh dari butiran-butiran debu yang nggak punya panjang. Rasanya ada yang nggak nyambung antara pengalaman kita akan durasi dengan definisi fisika tentang instan. Saya ngerti. Jadi di satu sisi ada pengalaman personal kita yang terasa ngalir, di sisi lain ada pengukuran super presisi yang motong-motong waktu jadi titik-titik beku. Dan fisika milih yang kedua. Isaac Newton kan yang membawa ide ini ke level selanjutnya? Tepat, Newton butuh sebuah jam universal yang berlaku untuk seluruh kosmos. Dia membayangkan waktu absolut, sejati, dan matematis, yang detaknya sama dimanapun, baik di London maupun di permukaan bulan. Ini sebuah terobosan besar karena memungkinkan dia menciptakan hukum gerak dan gravitasi yang menyatukan langit dan bumi. Apel yang jatuh dan planet yang mengorbit kini diatur oleh detak jam yang sama. Tapi disinilah ceritanya jadi semakin aneh kan? Karena hukum-hukum Newton ini punya properti yang sangat tidak intuitif soal waktu. Nah, disinilah hal menjadi sangat menarik. Hukum gerak Newton ternyata sepenuhnya time reversible, bisa dibalik dalam waktu. Persamaan fundamentalnya, seperti percepatan, itu melibatkan variabel waktu T yang dipangkatkan 2.
Oke, bagian teknisnya mungkin agak rumit. Tapi apa artinya itu secara praktis? Artinya gini, karena T dipangkatkan 2, nilai negatif pun akan jadi positif. Sama seperti min 2 kuadrat hasilnya 4, dan 2 kuadrat hasilnya juga 4. Bagi persamaannya, arah waktu maju atau mundur itu nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau Anda merekam video sebuah bola biliar yang memantul mengikuti hukum Newton, video itu akan terlihat sama masuk akalnya kalau diputar maju ataupun mundur. Secara fisika, kedua skenario itu sama validnya. Tunggu. Itu benar-benar gila. Di dunia nyata, kalau saya jatuhkan gelas dan pecah berkeping-keping, nggak mungkin kepingan itu bakal lompat lagi ke tangan saya dan nyatu jadi gelas utuh. Itu kan cuma terjadi di film yang diputar mundur, dan kelihatannya konyol. Jadi maksud Anda, menurut hukum fisika paling dasar, video gelas pecah yang diputar mundur itu sama validnya. secara mikroskopis untuk setiap partikel individu, ya, hukum yang mengatur pergerakan mereka nggak peduli sama arah waktu. Tapi secara makroskopis, di dunia kita lihat gelas pecah, bukan gelas yang menyatukan diri. Kita lihat telur jadi telur dadar, bukan sebaliknya. Jadi ada jurang pemisah yang sangat besar antara dunia fisika yang simetris dan dunia pengalaman kita yang jelas-jelas punya satu arah, panah waktu yang tak terhindarkan. Pertanyaannya, dari mana datangnya panah ini? Oke, ini misteri yang sesungguhnya. Kalau hukum dasarnya nggak punya arah, kenapa realitas kita punya? Jawabannya, secara ironis, tidak datang dari teori fisika kosmik yang agung, tapi dari sesuatu yang sangat kotor dan praktis, mesin uap, di era revolusi industri. Para insinyur ingin tahu cara membuat mesin yang lebih efisien, bagaimana dapat kerja maksimal dari batu bara yang dibakar. Ini melahirkan cabang ilmu baru yang disebut termodinamika, studi tentang panas. Oke, jadi semua ini berawal dari mesin uap dan panas. Tapi apa hubungannya panas, yang saya kira cuma soal suhu, dengan konsep abstrak seperti arah waktu? Hubungannya adalah penemuan bahwa panas sebenarnya bukan zat misterius, melainkan gerakan acak dari miliaran partikel kecil, atom, dan molekul. Dan disinilah seorang fisikawan Austria bernama Ludwig Boltzmann membuat lompatan jenius. Dia sadar bahwa sistem dengan banyak partikel ini punya kecenderungan statistik yang sangat kuat. Kecenderungan statistik? Ya, Boltzmann menunjukkan bahwa dalam sistem tertutup, segala sesuatu secara alami akan bergerak dari keadaan yang teratur menuju keadaan yang lebih tidak teratur atau acak. Ada jauh lebih banyak cara untuk menjadi tidak teratur daripada menjadi teratur. Ukuran ketidakteraturan ini dia sebut entropi, dan inilah hukum fundamental kedua termodinamika. Dalam sistem tertutup, entropi selalu meningkat. Oke, entropi itu kan konsep yang agak abstrak ya. Mungkin kita bisa pakai contoh yang lebih gampang dicerna. Sesuatu yang kita temui sehari-hari gitu. Tentu. Contoh paling klasiknya adalah kopi dan susu, seperti yang disebutkan di sumber Anda. Bayangkan Anda menuangkan sedikit susu ke dalam kopi hitam Anda. Di detik pertama, keadaannya sangat teratur. Ada gumpalan susu putih yang jelas di tengah lautan kopi hitam. Ini adalah keadaan entropi rendah. Benar, saya bisa membayangkannya. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya? Bahkan tanpa Anda aduk, susu itu akan menyebar. Molekul-molekul susu dan kopi akan saling bertumbukan secara acak dan perlahan tapi pasti, seluruh campuran akan jadi satu warna coklat seragam. Ini adalah keadaan entropi tinggi, keadaan yang lebih acak dan tidak teratur. Dan yang terpenting, pernahkah Anda lihat kopi susu yang sudah tercampur rata, tiba-tiba misah lagi jadi kopi hitam dan gumpalan susu putih? Ya nggak mungkin lah, itu nggak akan pernah terjadi. Tepat. Peningkatan entropi inilah, peralihan dari keteraturan ke ketidakteraturan, yang memberikan waktu sebuah arah yang jelas dan tidak bisa dibalik. Inilah yang kita sebut panah waktu. Arah waktu yang kita rasakan adalah arah di mana entropi meningkat. Wow, jadi arah waktu yang kita rasakan, perasaan bahwa masa depan beda dari masa lalu, itu sebenarnya hanyalah cerminan dari kecenderungan alam semesta untuk perlahan-lahan jadi makin berantakan. Tunggu. Jadi maksudnya kalau bukan karena entropi, kita nggak akan merasakan waktu maju. Apakah itu berarti waktu itu sendiri sebenarnya nggak punya arah dan ini semua cuma ilusi statistik? Kedengarannya agak radikal ya? Anda menangkap inti permasalahannya. Ini adalah ide yang sangat radikal, dan bahkan para fisikawan pun bergulat dengannya. Karena ini memunculkan paradoks baru yang disebut paradoks reversibilitas. Oke, paradoks lagi. Apa itu?
Paradoksnya begini, jika setiap tumbukan molekul kopi dan susu secara individu bisa dibalik waktunya, seperti bola biliar kecil yang memantul, mengapa keseluruhan sistem bergerak ke arah yang tidak bisa dibalik? Secara teori, bukan tidak mungkin semua molekul susu dan kopi itu secara kebetulan bergerak dengan arah dan kecepatan yang pas untuk memisahkan diri kembali. Peluangnya memang sangat kecil, tapi tidak nol. Namun, kita tidak pernah melihatnya terjadi. Saya masih bingung. Di satu sisi, setiap partikel bisa bolak-balik. Di sisi lain, kopi dan susu saya nggak pernah misah lagi. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan di sini. Apa itu? Yang kita lewatkan adalah titik buta kita yang terakhir dan mungkin yang paling dalam. Paradoks ini muncul karena kita secara nggak sadar mengadopsi apa yang disebut sudut pandang Tuhan. Kita membayangkan seolah-olah kita bisa tahu posisi dan kecepatan setiap molekul di cangkir kopi dengan presisi tak terbatas. Kita pikir kita punya peta realitas yang sempurna, lalu kita bingung kenapa peta itu nggak cocok dengan wilayah yang kita alami. Maksudnya, pengetahuan kita terbatas. Tepat. Pada kenyataannya, deskripsi kita tentang dunia selalu bersifat kasar atau dalam istilah teknisnya, coarse grain. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah bisa melacak detail setiap partikel. Saat Anda melihat kopi susu Anda nggak melihat triliunan molekul individu. Anda melihat sifat kolektifnya, warnanya, suhunya. Kita kehilangan informasi dalam prosesnya. Jadi pandangan kita yang agak kabur terhadap realitas ini ada hubungannya dengan panah waktu. Bukan sekedar ada hubungannya. Menurut pandangan ini, itulah yang menciptakan panah waktu. Bayangkan Anda lihat lukisan pointillism karya Surat dari jauh. Anda melihat gambar yang utuh, seorang wanita dengan payung, sebuah taman. Ada cerita, ada makna. Tapi coba dekati lukisan itu sampai hidung Anda hampir nempel. Apa yang Anda lihat? Hanya titik-titik warna acak yang tidak berarti. Saya mengerti analoginya. Nah, panah waktu itu seperti gambar yang utuh. Ia hanya muncul saat kita melihatnya dari jauh, saat kita mengabaikan detail-detail kecil, saat kita melakukan deskripsi yang coarse grain. Panah waktu adalah properti dari pandangan kita yang kabur, bukan dari titik-titik molekul itu sendiri. Arah waktu bukanlah fitur fundamental dari dunia mikroskopis, melainkan konsekuensi dari cara kita sebagai makhluk makroskopis dengan pengetahuan terbatas, berinteraksi dan mendeskripsikan dunia. Wow, oke. Mari kita berhenti sejenak di sini. Ini ide yang sangat besar. Jadi, waktu seperti yang kita alamin, yang mendefinisikan seluruh hidup kita dari lahir sampai mati, itu bukan properti fundamental alam semesta, tapi lebih seperti produk sampingan dari ketidaktahuan kita. Karena kita nggak bisa lihat semua detailnya, maka muncullah ilusi aliran waktu. Itu pemikiran yang luar biasa aneh sekaligus. Entah kenapa, masuk akal? Aneh, tapi juga sangat kuat. Ini mendamaikan dua gambaran waktu yang tadi kita bahas. Di tingkat fundamental, di dunia titik-titik mikroskopis, hukum fisika memang bisa dibalik waktunya. Peta Newton sangat akurat di level itu. Tapi di dunia kita, dunia gambaran yang kabur dan makroskopis, entropi meningkat dan panah waktu muncul dengan kokoh. Wilayah yang kita huni memang punya arah. Peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita membedah semuanya, apa kesimpulannya? Pengalaman kita yang paling intim tentang waktu, detak jantung kita, kenangan kita, harapan kita, semuanya mungkin muncul dari kekacauan statistik di tingkat mikro. Dan fakta bahwa kita nggak akan pernah bisa melacak semua kekacauan itu. Waktu fisika yang presisi dan bisa dibalik adalah alat yang luar biasa untuk meluncurkan roket. Tapi durasi yang kita rasakan, itulah rumah kita yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang provokatif untuk Anda renungkan, yang menghubungkan cangkir kopi Anda dengan kosmos. Jika panah waktu yang Anda lihat di cangkir itu terkait dengan peningkatan entropi, artinya segala sesuatu bergerak dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Ini menyiratkan sesuatu yang sangat mendalam tentang alam semesta kita. Apa itu? Agar entropi bisa terus meningkat, alam semesta harus dimulai dari keadaan yang entropinya sangat rendah. Sebuah keadaan keteraturan yang hampir tak terbayangkan. Seluruh energi dan materi di alam semesta pernah berada dalam kondisi yang jauh lebih teratur daripada gumpalan susu di dalam kopi hitam. Big Bang. Tepat. Misteri terbesar dalam fisika modern bukanlah mengapa entropi meningkat sekarang, tapi mengapa ia begitu rendah di awal. Misteri panah waktu pada akhirnya adalah misteri tentang kondisi awal alam semesta kita.
Jadi, saat Anda membuat kopi besok pagi dan melihat susu berputar-putar di dalamnya, Anda sebenarnya sedang menyaksikan gema dari salah satu peristiwa paling fundamental dalam sejarah kosmos. Tindakan sederhana itu menghubungkan Anda langsung dengan misteri terdalam tentang asal-usul waktu itu sendiri. Itu sesuatu untuk direnungkan sambil memulai hari Anda.